Selamat malam dan selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan cerita malam ini. Sebuah kisah horor tentang sosok yang pulang membawa wajah orang tercinta, namun perlahan menyimpan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita horor lainnya. Sekarang, siapkan diri kalian buat suasana senyap, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun pelan di sebuah desa kecil yang sunyinya terasa berat. Angin menggerakkan pepohonan di halaman rumah kayu milik Aisyah. Daun-daun bergesekan menciptakan suara lirih yang panjang. Jam dinding menunjukkan pukul 22:47. Aisyah duduk sendiri di ruang tengah. Sejak sore ia menunggu suaminya Fahri yang belum juga pulang. Biasanya Fahri selalu pulang sebelum malam. Jika terlambat ia pasti mengabari. Namun malam itu tidak ada kabar sama sekali. Ponsel Fahri tidak aktif. Aisyah mencoba menenangkan diri. Ia mematikan televisi lalu mengambil mushaf Al-Quran dari rak kecil. Ia duduk di atas sajadah dan mulai membaca pelan. Beberapa menit kemudian terdengar suara dari luar rumah. Suara pagar dibuka perlahan. Aisyah menoleh. Jantungnya berdebar, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Langkah kaki terdengar dari teras. Langkah yang dikenalnya dengan baik. Pintu dibuka. Fahri berdiri di sana. Jaket hitam masih dikenakannya. Rambutnya basah. Wajahnya pucat. "Kamu belum tidur?" tanya Fahri. Aisyah menggeleng dan mempersilakan suaminya masuk. Namun sejak Fahri melangkah ke dalam rumah, Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Fahri duduk di kursi ruang tamu tanpa berkata apapun. Ia tidak menatap Aisyah. Ia hanya menunduk diam. Aisyah mengambilkan air minum. Saat Fahri menerimanya, tangannya terasa sangat dingin. "Kamu kenapa dingin sekali?" tanya Aisyah. Fahri menatapnya lama, lalu menjawab singkat, "Capek." Ada suaranya datar, tidak seperti biasanya. Aisyah duduk di seberangnya. Ia memperhatikan wajah suaminya. Tatapan itu kosong. Tidak ada kehangatan. Saat Aisyah berdiri dan berjalan ke dapur, ia tanpa sengaja melihat cermin kecil di dinding. Langkahnya terhenti. Di cermin itu hanya ada bayangannya sendiri. Tidak ada bayangan Fahri. Napas Aisyah tertahan. Dadanya terasa sesak, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Dia kembali ke ruang tamu. Fahri masih duduk di sana. Posisi yang sama, tidak bergerak. Aisyah memperhatikan wajahnya lebih dekat, dan saat itulah ia sadar. Tahi lalat kecil di bawah mata kiri Fahri tidak ada. Aisyah menelan ludah. "Masih apa kamu?" tanya Aisyah pelan. Fahri tersenyum tipis, senyum yang terasa asing. "Aku suamimu," jawabnya. Malam semakin sunyi. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Aisyah mundur selangkah. Tangannya meraih mushaf Al-Quran di rak. "Jika kamu suamiku, bacakan doa sebelum tidur," katanya. Fahri diam. Wajahnya berubah tegang. Aisyah membuka mushaf. Tangannya gemetar. Ia mulai membaca ayat dengan suara sangat pelan. Di awal bacaan, sosok itu hanya diam menatap. Namun saat Aisyah sampai pada ayat tertentu, ia sengaja meninggikan suaranya. Sosok itu tiba-tiba menutup telinga. Aisyah melanjutkan bacaan. Suaranya semakin jelas, semakin tegas. Ia sengaja menyaringkan suara pada bagian ayat yang ia hafal dengan baik. Udara di dalam rumah terasa dingin. Wajah Fahri berubah pucat keabu-abuan. Matanya memerah. Nafasnya memburu. "Berhenti," katanya dengan suara berat. Aisyah tidak berhenti. Ia membaca lebih keras. Sosok itu menjerit. Suaranya bukan suara manusia. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mundur perlahan menuju pintu. Pintu rumah terbuka keras. Sosok yang menyerupai Fahri itu berlari keluar menuju gelap malam. Hening menyelimuti rumah. Aisyah terduduk lemas, tangannya masih menggenggam mushaf. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pintu diketuk. Aisyah terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan. Fahri berdiri di sana. Tubuhnya basah oleh hujan. Wajahnya lelah dan bingung. "Kenapa pintunya belum dikunci?" tanya Fahri. Aisyah menangis dan memeluk suaminya erat. Fahri bercerita bahwa motornya mogok di jalan dan ponselnya mati. Aisyah hanya diam saat mereka masuk ke dalam rumah.
Aisyah melihat sesuatu di lantai ruang tamu. Jejak kaki berlumpur. Jejak kaki yang bukan milik Fahri. Sejak malam itu, Aisyah percaya tidak semua yang pulang membawa wajah orang tercinta adalah manusia. Demikianlah kisah suami yang pulang terlalu malam. Sebuah cerita tentang penyamaran, tentang keyakinan, dan tentang perlindungan melalui ayat-ayat suci. Jika kalian menyukai cerita ini, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada teman kalian, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa, atau merasakan kehadiran yang tidak seharusnya ada? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.